Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa kembali dalam acara Dolan ID, diskusi online mingguan ID Surabaya, seri ke-41 pada hari ini, Senin tanggal 4 September tahun 2023. Dolan ID Surabaya merupakan kegiatan webinar yang rutin diselenggarakan oleh ID Surabaya setiap hari Senin pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya beserta moderator dan juga host dari ID Cabang Surabaya. Pada kesempatan Dolan ID yang seri ke-41 pada hari ini akan dipresentasikan oleh narasumber dari Perdoski Cabang Surabaya. Di mana untuk narasumber pada sore hari ini adalah yang pertama Dr. Sylvia Anggraini, spesialis dermatologi dan venerologi, subspesialis dermatoalergi imunologi Fins TV. Dan narasumber yang kedua adalah Dr. Menul Ayu Umborowati, spesialis dermatologi dan venerologi Fins TV. Dan yang akan bertindak sebagai moderator adalah Dr. Diah Nugrahaini, spesialis dermatologi dan venerologi Fins TV. Pada sore hari ini, topik yang akan kita tampilkan pada webinar Dolan ID sore hari ini adalah cutaneous drug eruption atau erupsi obat yang terjadi pada kulit. Jadi seperti kita tahu bahwa pada kasus-kasus level kompetensi 4 itu juga termasuk cutaneous drug eruption, ya, ada beberapa macam yang mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama para narasumber dan juga moderator dari Perdoski Cabang Surabaya. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu, mohon maaf untuk pada sore hari ini Dokter Brahmana selaku Ketua ID Cabang Surabaya belum bisa membuka acara ini atau memberikan sambutan pada webinar Dolan ID sore hari ini. Namun demikian, kami langsung saja ke acara webinar Dolan ID, ya, ke acara ilmiah yang langsung saja dengan Dr. Diah selaku moderator pada webinar Dolan ID sore hari ini. Selamat sore, Dr. Diah. Selamat sore dok, selamat sore Ya, dokter Linda. selamat sore. Ya, alhamdulillah sehat-sehat ya, Ya, Dok, Dr. Diah dari sehat Perdoski dokter Linda, Surabaya. alhamdulillah. Ya, terima Ya, kasih baik. atas kesempatannya untuk Ya, sore hari terima kasih ini. Dokter Diah juga kesediaannya dari Perdoski Cabang Surabaya dengan para narasumber Dokter Silvi dan juga Dokter Menul. Mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dokter Diah, ya Dok, untuk Baik, memimpin jalannya webinar Dolan ID pada sore hari ini. Terima kasih. ya. Ya, Terima kasih dokter Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. para profesor, guru besar, para dokter, teman sejawat semua. Sore ini saya Dr. Diah Nugraini, SPDV Fins TV akan menjadi moderator ya dok. Sore ini akan ada bahasan tentang cutaneous drug eruption. Dan kita sore ini kedatangan dua narasumber yang memang sudah pakar di bidangnya ya. Kita sapa dulu narasumber pertama, Dr. Sylvia Anggraini, spesialis dermatovenerologi, subspesialis alergi imunologi Fins TV. Selamat sore, Dr. Sylvia. Ya, selamat sore Dokter Dia. Sehat, dok? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dr. Sylvia ini bekerja sebagai staf dosen di Divisi Alergi Imunologi Departemen Dermatovenerologi UNER, Dr. Sutomo. Betul ya, Dr. Sylvia ya? Iya, betul Dokter. Baik. Oke, untuk narasumber yang kedua, Dr. Menul Umborowati, spesialis dermatovenerologi Fins TV. Selamat sore, Dr. Menul. Sehat, Selamat dok? sore, Dokter Dia. Sehat, Alhamdulillah. Selamat sore juga, Sehat. Dokter Silvi. Ya, Selamat sore alhamdulillah. Dokter Menul. Ya, Dr. Menul ini juga sebagai staf dosen ya, Dok, di Divisi Alergi Imunologi Departemen Dermatovenerologi FK UNER Dr. RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Ya, Betul ya, Dok ya? betul. Oke. Terima kasih, Dokter Dia. Ya. Oke, Dok. Sore ini kita akan membahas tentang cutaneous drug eruption ya, Dok.
Jadi ini memang kan ini sebenarnya suatu kegawat daruratan nggak sih dokter di bidang apa dermatovenerologi? Monggo, dokter Sylvia dulu mungkin mau menjawab dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Mungkin terima kasih dulu untuk Dokter Dia, Dokter Linda. Terima kasih juga IDI dan Berdoski Surabaya atas kesempatan yang diberikan pada kami, Prof dan Dokter yang hadir pada sore hari ini. Untuk kegawat daruratan memang beberapa penyakit yang terkait drug eruption ada yang merupakan kedaruratan Dokter Dia. Ya, Mungkin salah satunya ada angioidem, Stephen Johnson, TEN, erythroderma. Begitu, ya. Dok. Itu termasuk ke cutaneous drug eruption ini ya dokter ya? Iya, termasuk Sudah. reaksi cutaneous drug eruption. Iya. Mungkin saya beralih ke dokter Menul. Kalau dokter Menul definisi sendiri apa sih yang dimaksud dengan cutaneous drug eruption? Mungkin ada beberapa sejawat yang juga ingin bertanya ya sore ini dok. Silakan dokter Menul. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Dia. Eh, Mungkin kalau boleh sedikit untuk memperjelas gambaran kita mengenai apa itu cutaneous drug eruption dan Iya, scope-nya, mungkin saya boleh menampilkan satu atau dua slide begitu, Dokter Dia, untuk sambil silakan. Ya, dokter menjelaskan Menul sedikit. silakan. Ya, silakan dok. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Sudah. dok, Ya, terlihat. ya, baik. Selamat sore sebelumnya, Profesor, Dokter, dan sejawat sekalian. Pada sore hari ini mungkin sedikit sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai cutaneous drug eruption. Jadi memang cutaneous drug eruption atau alergi obat ini merupakan bagian kecil dari adverse drug reaction atau reaksi obat yang tidak kita inginkan ya, Dokter Dia, Dokter Silvi. Nah, adverse drug reaction itu sendiri ada yang bisa kita prediksi dan ada yang tidak bisa kita prediksi. Seperti, kalau yang bisa kita prediksi itu seperti efek dari overdosis, kemudian efek sekunder dari suatu obat, efek samping dan juga efek apa reaksi atau interaksi ya antara obat itu sendiri yang mana harusnya ini sudah kita ketahui sebelum kita memberikan obat pada pasien kita. Tapi sayangnya ada juga adverse drug reaction yang unpredictable atau tidak bisa kita prediksi seperti efek drug intolerance atau drug idiosinkrasi yang merupakan efek dari kelainan metabolisme pada si pasien, dan juga yang terakhir adalah drug alergi. Nah, cutaneous drug eruption itu adalah bagian dari drug alergi, yang mana kalau secara terminologi nih, Dokter Dia, Dokter Silvi, dan dokter sekalian, cutaneous drug eruption itu menggambarkan suatu alergi terhadap obat dengan berbagai mekanisme yang terdapat presentasi klinisnya itu ada di kulit dan mukokutan dan disebabkan oleh pemberian obat sistemik. Ya, obat sistemik yang dimaksud di sini adalah obat tidak hanya yang dipakai untuk mengobati, tetapi bisa juga yang kita gunakan untuk menegakkan diagnosis ataupun sebagai profilaksis. Bisa masuk melalui oral, pervaginal, perrektal, atau bahkan parenteral. Karena ini kurang lebih macam-macam ininya ya, macam-macam jenis reaksi erupsi obatnya. Yang ringan bentuknya seperti urtikaria atau angioedema ringan, kemudian ada fixed drug eruption atau dan erupsi eksantematosa. Sementara seperti yang tadi dokter dia sudah sampaikan di depan bahwa ada yang tipe berat dan mengancam jiwa seperti angioedema, sindroma Stephen Johnson atau SJS, necrolysis epidermal toxic atau TN ya sering kita singkat seperti itu, dan erythrodermi. Begitu mungkin dokter Dian. Ya, oh, baik. Terima kasih dokter Menul. Dokter Sylvia mungkin ada yang mau ditambah dokter tentang cutaneous drug eruption ini sebagai awal ya ini kita lihat di Q&A sudah ada satu pertanyaan. Monggo dokter Sylvia ada yang mau ditambahkan mungkin dok? Ya, terima kasih Dokter Dia. Jadi untuk tadi sudah dijelaskan untuk definisinya ya, memang apa drug eruption ini dibagi menjadi dua untuk lebih mudahnya gejala ringan dan gejala berat. Tadi yang gejala ringan biasanya memang lebih sering ditemui dan gejala berat ini biasanya merupakan kedaruratan sehingga biasanya kita indikasi untuk MRS. Begitu Dokter Dia. Ya, baik dok. Jadi memang ada bermacam-macam ya, ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak. Terus efek samping ke pasien itu juga beda-beda ya dok, jadi tidak bisa disamaratakan ya. Begitu ya dok kira-kira ya.
Baik dokter, izin saya langsung ke kolom Q&A ya dok. Sudah ada pertanyaan. Izin bertanya dokter, apakah bedanya cutaneous drug eruption dengan Stephen Johnson syndrome? Mungkin saya minta dokter Sylvia dulu menjawab, boleh ya dok? Iya, boleh. Terima kasih pertanyaannya, Dokter Dia. Tadi sudah dijelaskan mengenai pembagiannya ya, Dokter. Jadi termasuk Stephen Johnson syndrome sendiri, termasuk bagian dari erupsi obat yang gejalanya berat, sehingga mengancam nyawa dan harus segera mendapat tata laksana. Stephen Johnson sendiri merupakan sebenarnya bagian dari nekrolisis epidermal, di mana sebenarnya merupakan reaksi kutaneus dengan gejala adanya nekrosis dan pelepasan epidermis yang luas ya. Bisa klinisnya dibagi menjadi dua, bisa Stephen Johnson dan toxic epidermal necrolysis atau TEN. Sebenarnya antara dua penyakit tersebut itu klinis dan histopatologisnya sama, sehingga dibedakannya hanya berdasarkan luas permukaannya, Dokter Dia. Kemudian yang terpenting biasanya ada histori dari penggunaan obat tertentu, kemudian ada bercak-bercak pada kulit dan terutama pada berupa eritem, vesikel, papul, erosi, dan sebagainya. Di mukosa juga biasanya sering ditemukan adanya krusta hemoragik dan genital juga perlu dicek juga ya, biasanya bisa menimbulkan erosi dan menyebabkan sinegia. Kemudian mungkin itu dulu Dokter Dia. Ya, baik. Terima kasih dokter Sylvia. Jadi bedanya itu ya kepada dokter yang bertanya tadi mungkin ya bedanya antara drug eruption dan Stephen Johnson syndrome. Untuk dokter Menul mungkin ada yang ingin ditambahin dok? Tidak ada dok, sudah komplit tadi yang Tidak, disampaikan oleh sudah Dr. komplit Sylvie. ya. Ya. Jadi memang dari luasnya ya dok, luasnya area yang terkena. Kalau tentang obat penyebabnya mungkin apa dok? Ada beda nggak sih dok antara dua penyakit ini atau sama aja dok? Bisa bisa dua-duanya gitu ya dok atau gimana? Oh, saya. Iya, monggo. Oh, kalau Silakan dokter Sylvia boleh atau dokter Menul boleh. Monggo dok. Monggo. oh, baik. Kalau dari luasnya mungkin bentuknya berbeda. Jadi kalau Stephen Johnson syndrome, kalau terkait keluasan area yang terlibat, mungkin kita berbicara mengenai Stephen Johnson syndrome dan varian yang lebih parahnya dari SJS yaitu TEN. Gitu. Tetapi kalau dengan drug reaction yang lain mungkin tidak terkait dengan luasnya dokter dia. Namun mungkin ini saya agak takutnya dokter yang bertanya agak rancu dengan terminologi cutaneous drug eruption dan Stephen Johnson syndrome. Jadi memang cutaneous drug eruption itu menggambarkan semua alergi obat yang bermanifestasi di kulit dan mukosa, di mana salah satunya adalah Stephen Johnson syndrome. Gitu. Jadi jadi bagian dari cutaneous drug eruption itu ya Stephen Johnson syndrome salah satunya gitu. Iya. Kalau dari obat penyebab mungkin sama ya dok? Obat penyebab ya secara epidemiologi mungkin di beberapa literatur mirip-mirip ya sebenarnya. Namun tidak berarti obat-obatan yang tidak tertulis di literatur sebagai penyebab tidak bisa menyebabkan dokter dia karena ada yang namanya farmakogenetik di mana kita di Indonesia bisa jadi tipikal obat penyebab alerginya beda dengan mereka yang ada di ras lainnya gitu seperti Kaukasian dan sebagainya. Kadang-kadang kan di buku kebanyakan ini ya dari Kaukasian itu biasanya referensinya. Ya, baik dokter Menul. Terima kasih dokter Sylvia, dokter Menul lengkap sekali jawabannya. Semoga menjadikan pencerahan yang baik ya untuk dokter yang bertanya. Kemudian saya boleh beranjak ke pertanyaan berikutnya ya dok, kepada teman sejawat dokter Menul. Apakah adanya predisposisi atopi berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya cutaneous drug eruption? Jadi ini bila pasiennya mungkin sudah ada atopi ya dokter ya, ini kira-kira ada kecenderungan nggak sih pasti terjadinya atau minum obat itu bisa jadi cutaneous eruption atau berdiri sendiri-sendiri sebenarnya gitu. Gimana dokter? Monggo dokter. Ya, baik terima kasih dokter Dia.
Ya, baik sekali pertanyaannya Dokter Willy ya yang bertanya ini. Jadi atopi itu setahu saya dan dari beberapa referensi memang tidak terkait atau bukan suatu faktor faktor apa ya predisposisi dari kejadian drug eruption, walaupun itu di Cutaneous ya, walaupun itu sama-sama alergi gitu, tetapi tidak saling mempengaruhi. Jadi berdiri sendiri-sendiri, orang yang punya kecenderungan atopi belum tentu mudah terjadi drug eruption juga. Oke, baik, terjadi begitu ya, kurang lebihnya. Kurang Jadi lebih memang jadi faktor predisposisi bisa ya dok ya, tapi tidak mesti ya dok, nggak setiap ya, bukan itu mesti lebih gampang. bukan faktor predisposisi, betul. Iya, oke. Dokter Sylvia mungkin ada yang mau ditambahkan dok? Sudah, dokter sudah lengkap. Baik, Dokter Sylvia, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Dok, izin bertanya, berapa lama jangka waktu pasien setelah minum obat-obatan dan langsung timbul cutaneous drug eruption? Apakah segera setelah minum obat atau perlu waktu beberapa hari? Ya, ini mungkin pertanyaannya bagus banget ya. Jadi mungkin para sejawat juga banyak yang bertanya-tanya. Monggo Dokter Sylvia, saya persilakan untuk menjawab, dok. Iya, terima kasih Dokter Dia. Jadi untuk drug eruption ini kan sebenarnya merupakan reaksi alergi, di mana sebenarnya reaksinya terutama reaksi hipersensitivitas tipe 4. Sebenarnya rata-rata memerlukan waktu sensitisasi dalam pengenalan obatnya. Kemudian untuk klinisnya biasanya ada beberapa obat yang karakteristiknya seperti pada urtikaria atau fixed drug eruption itu biasanya membutuhkan waktu lebih singkat atau sekitar 24 jam, sedangkan kayak reaksi obat yang karena warfarin itu biasanya lebih cepat, kurang dari 1 minggu, sedangkan pada kasus-kasus TEN, erupsi morbilliformis, vaskulitis biasanya membutuhkan 1 sampai 2 minggu sebelum obat diberikan, setelah obat diberikan, dan yang reaksi drug hypersensitivity lainnya bahkan bisa delay hingga 2 hingga 6 minggu. Jadi tergantung dari klinis dan patogenesis dari obat tersebut dan reaksinya pada manusia tertentu. Jadi memang tiap manusia tidak sama ya dokter dia gejala klinisnya. Iya, ya dok. Itu saja dulu dok. Oke, terima kasih Dokter Sylvia. Untuk Dokter Menul mungkin dok ada yang ditambahin lagi dok? Iya, ya, Silakan dok. tidak banyak sebenarnya ditambahkan. Mungkin ini onset gejala drug eruption ini tergantung pada tipenya ya dok. Jadi kalau misalnya seperti tadi Dokter Sylvie sampaikan, tipe cutaneous drug eruption yang diakibatkan oleh sel mediated imunitas, di mana kita tahu itu adalah delayed type, jadi lambat tipe reaksi imunnya seperti makulopapular res gitu ya, atau SCST10, kemudian ada fixed drug eruption, itu biasanya lambat onsetnya, bisa sampai dari beberapa hari sampai 8 minggu ya dokter Sipi, itu paling Mingguan lama ya dok. bisa juga menyebab apa baru muncul gitu. Tetapi untuk tipe cutaneous drug eruption yang cepat, melalui tipe cepat, jadi melalui sensitisasi IgE gitu ya, kita tahu reaksi tipe cepat itu seperti urtikaria atau angioedem mungkin bisa muncul sangat cepat, bahkan dalam hitungan beberapa menit atau puluh menit atau jam setelah minum obat bisa langsung menimbulkan reaksi. Itu sih konklusinya Iya. aja. Ya, baik Dokter Menul, terima kasih. Ini sudah mulai banyak pertanyaan lagi ya dok. Saya lanjut ya dok. Bagaimana dengan payung hukum untuk teman sejawat yang mengalami unpredictable alergi? Silakan Dokter Menul dulu mungkin. Monggo dok untuk menjawab. Jadi untuk kasus yang unpredictable ya dok untuk alergi ya. Silakan dokter. Iya, iya baik, terima kasih dokter Dia. Jadi semua kasus drug alergi adalah tergolong unpredictable reaction, adverse drug reaction ya. Jadi memang tidak ada yang bisa memprediksi seseorang itu akan mengalami alergi terhadap obat yang kita berikan, kecuali pasien tersebut sudah punya riwayat alergi terhadap obat tersebut sebelumnya. Sehingga harusnya itu bukanlah
salah dokter yang memberikan. Jadi harusnya hukum juga melindungi. Tapi mohon koreksi karena kebetulan saya juga kurang ahli ya dok di bidang ini. Mungkin Baik, dokter. senior-senior dari ID mungkin lebih bisa memberikan kepastiannya seperti itu. Ya. Jadi memang kasusnya kan unpredictable ya dok, karena efek samping obat ke pasien kan memang berbeda-beda nih dokter. Jadi kita kadang kan nggak menduga ya akan timbul efek seperti ini gitu ya. Oke, baik. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dokter Sylvia. Monggo, mohon informasi terkait update tata laksana terkini pada kasus cutaneous drug eruption. Monggo, Dokter Sylvia, mungkin yang paling update apa ini kira-kira terapinya yang terbaru, dok? Silakan. Iya, terima kasih Dokter Dia. Jadi untuk terapi drug eruption mungkin nggak banyak berubah ya. Jadi untuk yang pertama pasti kita harus anamnesa dengan baik dengan adanya riwayat penggunaan obat itu dipastikan ada dan obatnya apa dan kita cari apa yang kira-kira mencetuskan reaksi drug eruption ini. Kemudian seperti penyakit alergi yang lainnya, tentu kita harus memastikan obat tersebut tidak diberikan lagi sehingga mencegah terjadinya keparahan dari lesi. Kemudian selain itu juga bisa diberikan anti alergi ya, bisa berupa steroid sistemik tergantung dari lesi yang ditimbulkan. Jadi misalkan lesinya hanya lesi berupa dermatitis medikamentosa mungkin bisa diberikan 0,5 hingga 1 miligram per kilo berat badan. Sedangkan kalau misalkan reaksinya yang berat ya, misalkan seperti Steven Johnson kan juga masih bisa dibagi lagi Steven Johnson saja, Steven Johnson overlap juga bisa juga yang Steven Johnson atau yang 10 ya. Jadi dosisnya pun berubah berbeda. Jadi tergantung dari lesi yang ditimbulkan dokter dia. Terus yang paling penting adalah menjaga keadaan umumnya tetap baik sehingga seperti serum elektrolit dan cairan juga harus diseimbangkan dulu. Ya, itu saja dokter dia. Ya, jadi yang Dokter Sylvia, jadi memang kalau ada keseimbangan cairan elektrolit itu harus kita inikan dulu ya dok ya, kita istilahnya kita benahi dulu ya dokter ya, karena ada beberapa kasus yang sampai jatuh ke arah ketidakseimbangan cairan elektrolit. Begitu ya dok? Iya, betul dokter dia. Baik. Lanjut lagi ya dokter ya, pertanyaannya sudah mulai banyak ini. Izin bertanya soal amoxicillin ras dok, kapan kita boleh teruskan, kapan kita stop? Kadang ada pasien waktu kecil itu ada alergi penisilin ya, sudah mulai waktu kecil, tapi setelah dewasa sudah tidak lagi. Jadi kapan boleh kita berikan lagi golongan penisilin tersebut jika waktu kecil pasien tersebut ada riwayat amoxicillin ras? Kepada Dokter Menul, silakan dok untuk menjawab. Ya. Baik, terima kasih dokter Dia. Dokter, riwayat alergi terhadap obat jika memang dipastikan bahwa res tersebut disebabkan oleh amoxicillin, maka sebaiknya seumur hidup dihindari obat penisilin maupun yang mengandung sejenis ya beta-lactam dan sejenisnya, karena sangat jarang terjadi, bahkan hampir tidak pernah terjadi adanya dulunya alergi terhadap obat tersebut, tetapi kemudian tidak di masa depan tidak jadi alergi kecuali sudah ada penanganan tertentu. Tetapi biasanya kalau memang tegak pernah ada riwayat res ataupun lesi kulit yang diakibatkan karena obat tertentu dan itu betul-betul bisa ditegakkan ya, artinya yakin bahwa itulah penyebabnya, maka sebaiknya sih dihindari terus penggunaan obat itu seumur hidupnya karena bisa menimbulkan reaksi serupa di masa depan. Ya dok, jadi memang perlu hati-hati atau lebih baik di stop dulu ya dok, atau tidak menggunakan golongan tersebut dulu ya dokter ya untuk menghindari. Ya, sebaiknya dihindari. Betul, ya. Sebaiknya dihindari, lebih baik memilih antibiotik. Itu karena musilin antibiotik ya, antibiotik ataupun obat dengan efek yang sama, tapi dari golongan yang berbeda. Begitu mungkin dok. Kecuali banget memang obat yang betul-betul harus itu.
Nah, itu mungkin kita perlu perlu pertimbangan lain ya, perlu penata laksanaan khusus. Tapi kalau ada alternatif obat yang lain dari golongan yang lain dengan efek yang sama seperti yang kita harapkan, mungkin lebih baik memilih yang lain, dok. Baik, siap Dokter Nul. Berikutnya ada pertanyaan kepada Dokter Sylvia. Apakah terjadinya cutaneous drug eruption seseorang dapat berubah seiring berjalannya waktu? Misal, dulu tidak ada reaksi alergi terhadap paracetamol, tapi setelah dewasa tuh jadi alergi dok terhadap paracetamol tersebut. Gimana dokter? Monggo Dokter Ya, Sylvie. terima kasih Dokter Dia atas Ya, pertanyaannya. Jadi masih memungkinkan ya Dokter Dia, karena kan setiap obat juga membutuhkan fase sensitisasi sehingga mungkin dulu pada waktu kecil itu masih belum terbentuk sel T memori pada reseptor sel T-nya itu sehingga memang masih belum menimbulkan reaksi alergi. Tapi pada berjalannya waktu seiring dengan sensitisasi bisa terjadi apa namanya ada reaksi alergi tersebut. Kemudian ada yang terlewat soal di atasnya Dokter Dia kayaknya. Oh ya, ini dok ya. Nanti rencana mau saya kasihkan ke Dokter Menul memang dok. Nanti akan setelah ini ya dok. Ya, ya. Jadi jawabannya tadi Dokter Sylvia untuk itu terhadap reaksi paracetamol memang kalau memang sudah pernah terpapar dulu ya dok ya, mungkin sudah terbentuk sel T memori tadi, jadi memang bisa apa dok seperti bisa jadi tidak alergi lagi atau malah lebih parah dok, lebih baik diberikan tetap atau gimana dokter Sylvia ini? Ya, seperti jawaban Dokter Menul tadi ya, jadi kalau sudah kita terindikasi obat tertentu atau golongan yang sama mengalami alergi, sebaiknya kita hindari. Untuk apa? Untuk memastikan sebenarnya kita bisa melakukan tes alergi pada kulit Dokter Dia, terutama apabila patologisnya adalah hipersensitivitas tipe 4, maka kita bisa lakukan drug patch test. Namun untuk drug patch test ini kesulitannya biasanya harus menunggu lesinya kering, lesinya hilang, kemudian tidak sedang minum obat, nah itu baru bisa dilakukan. Gitu. Untuk hasil yang baik ya dok, memang harus ada beberapa persyaratannya. Ya, sekarang ke pertanyaan yang terlewat mungkin untuk Dokter Menul. Mohon maaf izin bertanya dokter, kenapa ya dok ada erupsi kulit karena obat ini ada yang kayak angioidem ya dok, ada yang berat erupsinya seperti TEN atau SJS, apa karena paparannya beberapa kali minum obat bisa berpengaruh? Jadi kok bisa jadi jatuh yang ke arah yang berat gitu loh dokter ya, maksudnya ini pertanyaan seperti Ya, itu. Silakan dokter Menul. ya baik. Terima kasih dokter Dia. Em, yang pertama mungkin kalau kita contohkan ini tadi adalah angioedem dan TNSCS itu kenapa bentuknya bisa angioedem dan kenapa bentuknya bisa TNSCS itu karena eh, proses imunologi yang terjadi sedikit berbeda. Seperti angioedem itu reaktif cepat ya, jadi mungkin IgE yang berperan. Sementara kalau TNSCS cell mediated, jadi mungkin lebih lambat. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga pada satu pasien terjadi reaksi yang campur-campur dari reaksi tipe 1, 2, 3, dan 4 sekaligus, tapi jarang. Nah, kenapa bisa menjadi berat? Artinya misalnya pertama kali kena itu ringan, kemudian selanjutnya lebih berat. Seperti yang tadi Dokter Silvi sudah sampaikan sedikit bahwa memang pada tipe alergi obat terutama yang cell mediated ini ada yang namanya eh, fase inisiasi inisiasi pengenalan dulu. Jadi dikenal dulu, kemudian terbentuklah sel T memory, jadi sel alergi yang memorize si obat yang menyebabkan alergi tersebut sehingga ketika nanti terpapar ulang kembali entah yang keberapa kali setelah sekolahnya selesai nih sel T memorinya maka baru terjadi manifestasi klinisnya. Nah, ketika telah terjadi manifestasi klinis, kemudian di lain hari atau di lain waktu kembali terpapar alergi terhadap obat yang menjadi penyebab tersebut, maka respon dari sel T memorinya bisa lebih cepat dan bisa lebih hebat dari yang sebelumnya. Sehingga manifestasi klinisnya pun jadi lebih berat gitu. Jadi memang inilah sebabnya Beragam kenapa ya dok ya, jadi mungkin bisa jadi ya lebih berat juga ya dok. Ya. lebih berat juga dan inilah sebabnya memang ketika kita tahu ada pasien ini alergi terhadap obat tertentu, sebaiknya kita catat pasiennya tahu dan pasiennya dipesani untuk selalu menyampaikan kepada
setiap dokter yang dia berobat untuk menyampaikan gitu, bahwa alergi obat tersebut, sehingga tidak terjadi respon drug eruption yang semakin berat atau lebih berat dari sebelumnya. Ya, jadi memang diperlukan ya dokter Menul ya dokter Sylvia. Jadi kalau misalkan ada pasien yang dengan adanya riwayat obat, kita perlu tuliskan kali ya dok untuk dimasukkan pasien mungkin di dompet atau diingat-ingat oleh pasien dan anggota keluarga. Jadi next kalau dia untuk berobat ke sejawat lain mungkin bisa disampaikan supaya tidak terulang alerginya ini ya. Begitu ya dok kira-kira. Baik, kepada Dr. Sylvia ya dok, ini ada yang bertanya, bagaimana penanganan pada lansia yang suka menggunakan balsam atau obat gosok jangka panjang yang dapat mengiritasi kulit menyebabkan iritasi epidermis sehingga dia mengeluh nyeri bila tersentuh pakaian. Jadi sebenarnya ini lebih ke kontak mungkin ya Dr. Sylvia Iya, pertanyaannya karena iya. dermatitis kontak. Monggo Lebih dok nggak dijawab. apa-apa. Jadi memang ini sering sekali ya dokter dia dan biasanya pada lansia yang datang ke dokter itu keluhannya adalah kulitnya sangat kering, gatal, bahkan apabila berlarut-larut bisa perih dan bernanah ya dokter dia. Jadi biasanya setelah kita anamnesa penyebabnya ini antara lain ya obat gosok-gosok itu ya. Selain itu juga pada kulit lansia mungkin usia-usia 40 ke atas itu fungsi barrier kulit juga sudah mulai menurun. Kemudian biasanya pada pasien-pasien dengan keluhan kulit itu malah digunakan sabun atau antiseptik ya, sabun-sabun antiseptik di mana itu sebenarnya juga merupakan malah bahan iritan ya, sehingga akhirnya menimbulkan reaksi iritasi yang lebih lanjut. Kalau pada lansia mungkin bisa kita edukasi dokter dia agar penggunaan balsam atau obat gosok ini mungkin bisa diganti dengan penggunaan sabun mandi yang mild, kemudian selalu menggunakan pelembab setiap habis mandi. Dan sebisa mungkin mengurangi paparan dari bahan-bahan yang kira-kira bersifat iritan. Kemudian apabila memang kalau obat gosok kan sebenarnya bukan iritan ya dokter dia, tapi lebih ke arah alergi, memang terbukti alergi, maka harus dihentikan penggunaannya. Mungkin itu saja dokter dia. Berarti termasuk dermatitis kontak begitu ya Dokter Sylvia ya. Ya. Ini dan mungkin dia mengeluh nyeri bila tersentuh pakaian itu mungkin karena dari oles-olesnya tersebut ya mungkin ada rasa gatal terus digaruk mungkin luka bisa jadi ya dok seperti itu ya Bisa. Dokter Sylvia. Biasanya dermatitis kontak, alergi dan iritan kan salah satu pembedanya. Biasanya kalau iritan itu ada rasa yang nyeri atau perih itu lebih dominan dibanding dermatitis kontak alergi. Kalau dermatitis kontak alergi rasa gatal itu lebih dominan dokter dia. Ya dok, baik terima kasih. Berikutnya apakah tata laksana kalau kena drug eruption late type bagaimana nggih? Karena offsetnya kan baru munculnya lama. Dokter Menul, monggo dokter untuk menjawab. Baik, terima kasih dokter Dia. Kalau untuk tata laksana, prinsipnya tetap sama dok. Yang pertama adalah mengidentifikasi sesegera mungkin kira-kira obat yang dicurigai itu apa sehingga bisa di stop. Itu kemudian melihat kalau yang tipe lambat nih biasanya kan model-model yang karena delayed tadi ya. Jadi melihat keparahan penyakitnya seperti apa, lalu bisa kita berikan. Kalau tidak terlalu parah, misalnya di kutaneus bisa topikal kortikosteroid dan antihistamin. Tapi kalau memang cukup berat, bisa kita berikan kortikosteroid secara sistemik. Dan juga jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan lab untuk melihat keparahan ataupun keterlibatan obat organ dalam sehingga kita bisa mengakses kira-kira perlu rawat inap atau tidak. Jadi walaupun onsetnya lambat, tetap sama sebetulnya prinsip penata laksanaannya. Yang terpenting yang perlu kita ingat adalah mencari obat penyebabnya dan menghentikannya. Ya, baik dok. Jadi tetap kalau udah pernah gitu ya dok ya, jadi lebih baik di stop dulu aja ya dok. Jadi tidak diberikan lagi gitu ya dokter Menul. Iya, itu apalagi sudah ada riwayat sebelumnya ya obat tersebut Iya, karena iya. menyebabkan alergi sudah pasti itu harus di stop dulu, tidak Dulu. diberikan. Ya.
Ya, ini mumpung ada pertanyaan lagi untuk kepada Dr. Menul. Apakah drug eruption bisa dideteksi dengan pemeriksaan lab? Seseorang itu punya Hmm, prone cutaneous drug eruption. Bagaimana, Dok? ya, Silakan. baik dokter. Ini pertanyaannya ini ya, apa namanya? Kalau setahu saya sampai sekarang belum ada nih pemeriksaan lab rutin yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi bahwa seseorang itu punya em, kecenderungan atau mempunyai risiko untuk alergi terhadap obat. Namun memang teknologi ini semakin berkembang dok, ilmu pengetahuan, dan ada beberapa jenis pemeriksaan genetik yang bisa mendeteksi HLA seseorang tertentu alergi atau tidak terhadap obat tertentu sayangnya. Jadi yang saya tahu sudah ada terhadap alergi terhadap karbamazepin ataupun dapson itu sudah bisa dideteksi gennya, genetiknya, tapi memang itu masih merupakan pemeriksaan yang agak advance ya. Di Indonesia belum rutin dilakukan dan itu hanya so far baru dilakukan untuk beberapa penelitian, itu pun belum sering di Indonesia dok. Mungkin harapan kita Baik, mungkin ke Dok. depannya hal itu lebih berkembang gitu ya, sehingga kita bisa Di me- Surabaya bisa ngecek juga gitu ya, Dok ya. ya bisa Oke. mengetahui dok. Jadi sebelum pasien itu diberikan obat yang berisiko, kita bisa memeriksakan eh, hal tersebut, jadi terhadap obat tersebut, sehingga bisa diputuskan akan diberikan atau tidak. Jika pasien itu memang punya kecenderungan alergi terhadap obat tersebut ya tidak bisa. Tapi sekarang belum ada dok. Sekarang belum ada. Baik, baik, Dr. Menul. Jadi memang ada beberapa modalitas ya, Dok, untuk mengecek. Cuman kayaknya kalau sekarang masih belum begitu familiar ya, Dok, karena mungkin Ya, tidak kurang terjangkau untuk areanya mungkin, Dok, dan mungkin kalaupun ada harganya juga lumayan ya, dokter ya. ya betul. Ya, Teknologinya juga sepertinya belum belum apa ya, belum umum di Indonesia iya, mungkin gitu bahasanya. baik. Baik, terima kasih Dokter Menul. Dokter Sylvia ada pertanyaan lagi ya, Dok. Izin bertanya, kapan indikasi adrenalin pada severe drug eruption? Terima kasih, Dok. Monggo Dokter Sylvia untuk Iya. pemberian adrenalin ya, Dok. Ye. Ya, terima kasih Dokter Dia. Untuk apa pemberian adrenalin pada severe drug eruption, terutama pada angioedem ya Dokter Dia. Mungkin bisa diberikan epinefrin atau adrenalin 1:1000 dengan dosis 0,3 mili, subkutan atau intramuskular, nanti diulang setiap 10 menit. Jadi untuk apa angioedem ini karena merupakan kedaruratan, jadi memang apa namanya, untuk asesmennya juga harus cepat ya dokter dia. Mungkin Ya, itu dulu dokter. ya, jadi kalau bila memang sudah dilihat tanda-tanda ya, Dok ya, angioedem ya, mungkin juga Iya, apa sudah mulai nyeri tengan, sesak, itu perlu ya, Dok ya, untuk segera iya, ditangani begitu ya, Dokter Sylvia ya. iya. Mungkin Dokter Menul ada yang mau ditambahkan, Dok? Oh, Sudah tidak ada itu dokter dulu. dia. Oh Ya, ya, itu dulu. tenang Dok, pertanyaannya masih banyak kok ini. Ya, terus ini ada pertanyaan lagi Dok, di Surabaya untuk drug patch test itu bisa dilakukan di rumah sakit mana saja? Monggo Dokter Sylvia atau Dokter Menul, monggo dijawab Dok. Di dokter Sutomo bisa dokter dia. Oh ya, Ya. udah ada tempat lain nggak Dok? Hanya Dokter Stomo aja atau mungkin di rumah sakit lain mungkin ada dokter di daerah di Surabaya kali ya Dok ya, mungkin banyak Dokter Stomo ya Dok. Ya, eh, mungkin saya mainnya kurang jauh ya dokter dia tentang informasinya. Di Ya, Setomo ada, cuman setahu saya memang mohon ada beberapa di rumah ya, sakit swasta ya dok, cuman mungkin saya dokter juga dia bisa kurang pasti. memberikan. Ya saya tahu ada beberapa rumah sakit swasta ya, cuman kesediaan ada tidak reagennya itu loh dok, itu kadang-kadang saya ngomong ada atau ya reagennya lagi nggak ada gitu ya, tapi memang yang jelas insya Allah ada di coba rumah sakit Sutomo ya dokter ya. Nyatan, Ya, ya. Terima iya kasih. dokter dia. Memang di Sutomo pun pemeriksaan apa drug testnya bisa kita lakukan dari obat apapun yang dibawa pasien, maksudnya yang dicurigai dibawa pasien, kemudian kita lakukan pembuatan alergen dari itu secara apa namanya as is gitu dok. Jadi Iya, eh, bisa dilakukan. ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Mohon izin bertanya kepada Dokter Menul. Mohon tanggapan menurut dokter saat ini banyak pasien yang mengerjakan tes panel alergi sendiri di lab-lab tanpa arahan dari dokter SPKK. Menurut dokter, apakah ini efektif untuk kasus cutaneous drug eruption? Mohon masukan. Terima kasih. Monggo dok. Jadi kadang-kadang pasien datang ke praktekan kita udah bawa tuh dok ya
Saya ada lab ABC, dok. Ini hasil pemeriksaan darah mungkin ya dok, itu terhadap alergi suatu obat. Bagaimana nih dokter? Monggo, dokter Menul. Ya, memang sebaiknya kita melakukan pemeriksaan supaya lebih cost efektif, mungkin sesuai dengan gejala ataupun saran dari dokter ya dok. Tetapi memang kita tidak bisa juga ya mengendalikan semua pasien untuk melakukan apa yang seharusnya gitu. Tapi bisa saja karena pasien ingin tahu, nah, bisa melakukan pemeriksaan itu sendiri. Em, tetapi mungkin saya bisa dikoreksi, dokter Silvi mungkin bisa menambahkan kalau ada yang kurang. Setahu saya memang tes panel alergi yang dilakukan di lab itu yang dari darah mungkin itu IgE based ya, jadi IgE ras nanti apa namanya terhadap alergen-alergen tertentu termasuk obat, sehingga eh, itu mungkin bisa prediktif pada eh, kasus-kasus cutaneous drug eruption yang tipe cepat ya, yang tadi yang melalui jalur IgE, tetapi mungkin tidak cukup baik untuk memprediksi kejadian atau alergi obat yang melalui tipe cell type mediated tadi yang tipe lambat gitu. Dan satu hal lagi, memang segala pemeriksaan semacam itu alergi baik obat maupun yang lain memang harus kita kaitkan juga dengan kondisi klinis. Jadi ada clinical relevance yang harus kita tegakkan sampai kita yakin betul bahwa itulah yang menjadi penyebab kondisi yang dikeluhkan gitu. Mungkin dokter Silvi bisa menambahkan. Ya, setuju Dokter Menu. Jadi mungkin terkait dengan patogenesisnya yang terutama perlu kita pikirkan ya. Biasanya kalau di lab-lab memang yang sering diperiksakan terkait IgE ya Dokter Menu, dan itu padahal yang reaksi lesinya itu merupakan biasanya umumnya makulopapular yang tersering, sedangkan itu merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 4. Jadi mungkin bisa jadi nanti kurang valid hasilnya. Begitu ya, Dokter Dia. Ya, baik. Terima kasih dokter Sylvia. Terus ini ada lagi ya dok, mohon izin bertanya kepada dokter Menul. Eh, apakah kelainan autoimun bisa mengubah pattern drug eruption pada seseorang? Monggo nanti dokter Sylvia juga boleh menambahi ya dok. Monggo dokter Menul. Baik, terima kasih dokter Dia. Autoimun, setahu saya ya dok ya, autoimun memang cukup berbeda jalurnya dengan alergi, reaksi alergi, terutama yang juga termasuk alergi terhadap obat ini dok. Jadi tidak mengubah seseorang memiliki autoimun membuat orang tersebut menjadi lebih riskan atau lebih besar risikonya terkena suatu alergi obat, itu setahu saya tidak seperti itu. Tetapi memang ada beberapa kondisi autoimun yang bisa dipicu dengan obat tertentu begitu dok. Jadi obat tersebut bukan alergi tapi memicu apa ya siklus imunologi atau yang terjadi akibat autoimunitas yang ada pada diri pasien tersebut. Jadi nggak mesti ya dok sebenarnya ya kalau dengan autoimun langsung bisa kemungkinan terjadi drug eruption itu nggak juga ya Iya, dok ya, atau enggak juga dok. karakternya jadi Setahu saya berubah memang, nggak juga ya dok? iya, enggak juga dok. Enggak selalu Oke, seperti itu. baik. Dokter Sylvia mungkin ada yang mau ditambah dok? Iya, setuju dengan Dokter Dia, Dokter Menul. Mungkin adanya autoimunitas atau reaksi alergi atau mungkin reaksi autoinflamasi yang lain itu sebenarnya mengganggu kesetimbangan dari sel T. Jadi sel T kita kan ada beberapa tipe ya. Nah, nanti kalau satu yang terganggu maka tubuh itu akan berusaha membuat kesetimbangan baru. Nah, itu memang tidak serta-merta dengan penyakit autoimun maka akan alerginya menjadi naik atau lebih jarang begitu dokter dia. Tapi juga pada penyakit-penyakit dengan urtikaria, contohnya urtikaria kronis, itu kita juga perlu mempertimbangkan biasanya seringkali disertai dengan penyakit autoimun. Jadi memang ini masih mungkin kita perlu banyak membaca lagi terkait itu dokter dia. Ya, terima kasih dokter Sylvia. Ini ada pertanyaan lagi ya dok ya, izin bertanya, di musim kemarau seperti saat ini banyak sekali pasien dengan keluhan gatal-gatal. Kemungkinan ada tips obat topikal untuk mengurangi gejala.
Sebenarnya nggak terlalu masuk di materi kita, tapi nggak apa-apa ya dok. Untuk refreshing, untuk penyegaran. Monggo dokter Menol mungkin mau menjawab dok, silahkan. Jadi kan Ya, sebenarnya sudah Baik, disinggung sedikit ya dok, masalah kulit kering. Monggo ya silahkan baik dok. baik. Terima kasih dokter Dia. Jadi memang di kulit sampai musim kemarau ini memang efeknya ke kulit adalah menjadi lebih kering dok. Jadi memang kulit kering itu lebih mudah menyebabkan gatal, apalagi pada orang-orang yang memang punya kecenderungan atopik tadi ya. Jadi yang tadinya nggak kumat jadi kumat gitu gatalnya. Nah, kalau saran apa tips obat topikal untuk mengurangi gejalanya, maka atasilah kekeringannya sehingga penggunaan pelembab secara rutin dan mungkin lebih sering dari biasanya bisa sedikit membantu dok. Bisa cukup membantu kondisi tersebut. Mungkin juga pemilihan ini ya dok, sabun mungkin ya dok ya, Iya, itu bisa membantu juga betul, ya, selain pelembab ya dokter ya. Terus kalau betul. penggunaan air hangat gimana dok, kira-kira? Ya, penggunaan air hangat juga tidak terlalu baik ya pada kondisi kulit yang sudah kering, apalagi di musim kemarau. Jadi, karena di luar panas, ada kaitannya juga mendingan mandi air dingin mungkin ya dok, Dingin. karena air yang hangat ataupun panas bisa menambah kekeringan kulit juga gitu. Jadi, Ya, mandi pakai air yang dingin, jangan dingin. panas-panas. Lalu sabunnya juga jangan yang antiseptik tadi, seperti dokter Ya, Sindu juga sudah pernah singgung, dan pakai pelembab. Mungkin itu pelembab. Ya, tipsnya. siap. Dokter Sylvia, lanjut ya dok. Selamat ya, sore dokter, kan. izin bertanya. Apakah ada saran untuk perawatan pasien dengan epidermolisis ya, seperti pada kasus SJS? Apakah ada dressing modern yang disarankan atau cukup dengan kompres NaCl 0,9% ya dok? Monggo dokter Sylvia. Iya, terima kasih Dokter Dia. Jadi untuk apa prinsip terapinya tetap sama ya Dokter Dia. Kalau misalkan ada lesi yang basah, maka kita kompres. Namun dressingnya boleh mau menggunakan dressing yang modern juga tidak apa-apa. Namun selama ini dari pengalaman yang kita gunakan dengan dressing yang sederhana sudah bisa memberikan hasil yang baik. Mungkin ada tambahan dari Dokter Mena. Ya mungkin untuk menentukan dressing apa yang kita gunakan, pertama kali adalah kita lihat dulu kondisi lesinya. Jika memang masih eksudatif, biasanya di fase akut itu eksudatif ya, keluar terus cairannya, maka kompres NaCl masih yang paling pilihan yang paling baik dok. Kalau kompres NaCl mungkin tidak mengatasi, bisa ditambah dressing modern yang bentuknya foam, ini untuk yang absorb apa ya, Cutisop gitu, merek ya, yang absorbable gitulah, yang kayak spons yang untuk menyerap eksudat itu mungkin bisa. Iya, Tapi kalau sudah lebih kering, mungkin ada beberapa pilihan dressing modern lain yang bisa digunakan gitu. ya baik. Jadi sampai sekarang pun tetap modalitas penggunaan NaCl masih digunakan ya dok ya, masih kita Masih gunakan digunakan. ya, masih kita pakai ya. Daripada mungkin menggunakan maaf seperti alkohol, wah tambah perih nanti ya dok, Oh ya, pasiennya bisa ya. tambah nyeri nanti gitu dok. Baik dokter, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terkadang pasien membawa obat beberapa macam, misalnya obat antibiotik, analgesik, vitamin, dan obat lain. Kemudian mengeluhkan gatal, keras atau bengkak. Manakah yang harus di stop dari obat-obatan tersebut? Silakan, mungkin dokter Menol dulu dok, monggo. Iya, baik. Kalau menurut saya dari antibiotik, analgesik, vitamin, dan obat lain, memang Ya, yang paling sering menyebabkan adalah antibiotik dan analgesik. Tetapi perlu kita ingat bahwa bukan berarti vitamin dan obat-obatan lain itu tidak bisa menyebabkan. Bahkan jamu-jamuan juga bisa menyebabkan alergi obat. Sehingga sebaiknya kalau bisa di-stop dulu semuanya, di-stop dulu semuanya. Tetapi kalau memang tidak ada pilihan lain, harus memilih gitu, salah salah satu atau salah dua yang harus di-stop, ya yang paling sering menyebabkan memang antibiotik, kedua analgesiknya gitu. Tapi kalau bisa dihentikan semuanya, sebaiknya dihentikan dulu semuanya dokter. ya, dan mungkin ini ya dok, kalau menambahkan mungkin bertanya ya, apakah sebelumnya pernah minum obat tersebut atau tidak, tuh perlu ya dok ya, kita tanya dulu Ya, ya. Nah, ini pertama kali ya, atau kedua kali atau berapa kali gitu ya dok, mungkin kita ya. perlu Itu tambah-tambah dalam dok. analisis memang perlu dilakukan betul dokter ya. Ya, dokter Sylvia mungkin ada yang mau ditambah dok? Sudah Dokter Dia. Oke, baik. Lanjut ya dok, ini kan ada pertanyaan lagi. Kalau pasien alergi hampir semua obat, apa boleh diberi obat tersebut bersamaan dengan obat antihistamin dan steroid? Alergi hampir semua obat dok. Betul, ya. Monggo dokter Sylvia, mungkin dokter. Silakan Oh dok. ya,
Terima kasih Dokter Dia. Untuk penggunaan obat yang dicurigai dengan antihistamin dan steroid tentu beresiko ya Dokter Dia. Jadi sesuai teori yang saya tahu, sebaiknya apabila memang obatnya sudah diketahui atau dicurigai hampir pasti obat tersebut yang menyebabkan reaksi alergi, memang pertama harus stop obat tersebut dan obat-obat yang sejenisnya. Mungkin apabila memang pada kasus tertentu, misalnya pada pasien dengan obat TB yang resisten gitu, misalkan itu mungkin bisa dilakukan desensitisasi dengan memberikan oral challenge, tapi harus dilakukan secara ketat dan dengan indikasi yang perlu dipertimbangkan baik-baik, Dokter Dia. Mungkin itu saja, Dokter. Ya, jadi mungkin maksudnya jika memang ada obat A dan dia harus minum obat A tersebut gitu ya dok ya, tapi tetap berbahaya ya dok, ada mungkin tidak baik juga ya, walaupun istilahnya sudah dibentengi dengan pemberian antihistamin atau steroid tadi ya dokter ya. Baik. Iya. Baik dokter Sylvia, terima kasih. Berikutnya untuk dokter Menul, penderita rheumatic arthritis ya dok, atau mendisis yang juga mengalami kulit gatal, apakah berisiko drug eruption karena perlu obat rheumatoidnya terus-menerus? Terima kasih dokter Menul. Silakan dok. Ya, terima kasih. Mungkin Dokter Diah pertama kali kita harus identifikasi dulu kulit gatalnya itu disebabkan oleh apa. Jika memang kulit gatalnya itu terkait pemberian obat rheumatoid arthritisnya tadi, jadi kalau minum obat itu menjadi gatal, kemudian jika dihentikan, kemudian gatalnya lalu hilang, jadi kemungkinan itu menjadi penyebabnya, maka sebaiknya diperiksakan dulu apakah dites dulu memang apakah obatnya itu menyebabkan alergi atau enggak gitu ya. Itu pakai menggunakan drug test bisa dilakukan. Namun jika gatalnya tidak terkait dengan pemberian obat, seperti misalnya sebelum minum obat itu pun sudah gatal karena kulitnya kering misalnya, atau dermatitis atopik atau kondisi kulit yang lain, maka tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, sehingga ya tidak menyebabkan pasien tersebut menjadi berisiko alergi terhadap obat rheumatoid arthritisnya. Jadi boleh diminum nggak apa-apa ya dok, karena kan istilahnya belum tegak gitu ya, apakah benar dari obat tersebut atau tidak gitu ya dok? Iya, betul. Oke. Berikutnya Dokter Sylvia, kepada Dokter Sylvia mohon tanggapan deteksi alergi dengan bioresonans. Monggo Dokter Sylvia atau Dokter Menul, monggo kalau menambahkan, silakan dok. Terima kasih Dokter Dia. Untuk bioresonans itu kalau nggak salah terapi yang dengan frekuensi energi wavelength itu ya. Itu memang masih kontroversial ya dok. Jadi mungkin kalau dari saya mungkin masih belum bisa untuk mendeteksi alergi dengan bioresonans. Mungkin itu saja Dokter Dia. Ya, mungkin masih perlu dok, penelitian lebih lanjut Penelitian lebih lanjut ya. Dan lanjut ya. Begitu untuk Dokter Willy, moga-moga menjawab dokter. Berikutnya ya dok, selamat sore dokter, izin bertanya, apa bisa manifestasi klinis cutaneous drug eruption tidak seluruh tubuh, hanya pada satu telapak tangan saja? Terus bagaimana efektivitas penggunaan oral antihistamin untuk penanganan awal? Terima kasih dokter Menul, monggo dok untuk menjawab. Jadi manifestasinya hanya pada contohnya satu telapak tangan aja dok gitu. Iya. Gimana, itu bisa terjadi dokter Dia, tergantung pada jenis cutaneous drug eruption mana yang terjadi. Misalnya bisa jadi kalau hanya terfiksasi di satu area saja ya, itu bisa jadi mungkin itu bentuknya adalah fixed drug eruption. Apalagi kalau dengan riwayat minum obat yang sama, kemudian muncul lagi di satu telapak tangan itu lagi dengan lesi yang hampir sama, di situ kemungkinan itu adalah bentuk fixed drug eruption gitu. Kemudian, tapi kalau yang lainnya ya seperti tipe yang eruption lainnya seperti makulopapular dan SCS itu jarang terjadi di satu telapak tangan saja, biasanya terjadi secara luas gitu. Kemudian kalau untuk lebih generalisata ya lebih dok, generalisata ya? Betul. Ya. Kalau itu terjadi di satu telapak tangan aja mungkin perlu dicari juga diagnosis banding yang lain dong, tidak hanya alergi obat.
Kemudian pertanyaan yang kedua tentang efektivitas oral Antihistamin ya dok antihistamin ya. ya untuk penanganan awal. Ini tergantung lagi dari jenisnya. Kalau alergi obat yang terjadi adalah urtikaria yang mana memang betul-betul dia melalui tipe 1, maka penanganan pertamanya awalnya memang adalah antihistamin. Itu, Dok. Oke, Tapi kalau ya yang dok. tipe lambat atau yang apa cell mediated tadi, antihistamin di penanganan awal tidak terlalu kuat untuk menekan reaksi alerginya, hanya cukup membantu mengurangi gejalanya saja. Ya, baik dokter. Berikutnya dokter Sylvia, ini ada pertanyaan dok, apakah dark eruption pada kehamilan efeknya lebih parah? Silakan dokter. Ya, terima kasih dari dia. Untuk apa beberapa penelitian memang tidak mengatakan bahwa kehamilan memperparah drug eruption ya dok. Tapi tentu saja pada apa kondisi khusus seperti hamil kita harus lebih waspada, terutama eh, adanya janin yang dikandung. Kemudian ada jurnal juga yang mengatakan bahwa hormonal itu bisa memperparah atau mempersering terjadinya drug eruption, namun mungkin masih eh, belum banyak yang masih perlu penelitian lebih lanjut gitu dok. Ya, ya, baik dokter, terima kasih. Lanjut untuk dokter Menul. Selamat sore dok, izin bertanya, bagaimana efektivitas penggunaan pelembab ceramide untuk maintenance cutaneous drug eruption? Monggo dokter. Ya, baik, terima kasih dokter Dia. Maintenance ini maksudnya mungkin perawatan setelah lesinya sembuh ya. Ya, supaya mungkin takut apa biar nggak pernah kambuh lagi gitu kali ya dok dalam bidangnya ini, maksudnya selain menyetop obatnya ya dok untuk kulitnya gitu Ya, untuk memperbaiki itu seperti itu maksudnya. Iya, monggo ya dokter. baik. Penggunaan pelembab yang mengandung seramid itu sangat baik untuk pengembalian fungsi kulit yang tentu saja terganggu ketika pasien tersebut mengalami cutaneous drug eruption. Jadi yang tadinya mungkin epidermisnya mengalami inflamasi berat, itu biasanya akan bariernya rusak. Tapi dengan setelah lesinya sembuh nih, penggunaan pelembab, apalagi mengandung seramid itu sangat baik untuk mengembalikan sawar kulitnya sehingga proses penyembuhan kulitnya semakin cepat dan semakin cepat pula pulih ke apa ya kondisi normal kulit sebelumnya gitu, Dok. Tapi kalau untuk digunakan ketika sedang parah-parahnya, mungkin itu perlu dilihat lagi jenis lesi yang terjadi itu seperti apa. Ya, baik dokter Menul. Dokter Sylvia ada yang bertanya ya dok, ini apakah terdapat kasus di mana kecurigaan alergi obat disebabkan oleh golongan antihistamin atau steroid dok? Ya, terima kasih Dokter Ya, Dia. dokter Sylvia. Memang Ya, ada beberapa kasus dok apa yang pernah dilaporkan pada jurnal-jurnal terkait dengan alergi terhadap antihistamin terutama dok. Biasanya kalau nggak salah biasanya yang paling sering adalah CTM dan cetirizine. Padahal itu sebenarnya sering kita gunakan. Jadi di sini memang peran anamnesis itu penting sekali ya Dokter Dia agar ya, apa untuk mengetahui kira-kira penyebab obatnya apa. ya. Mungkin itu dokter dia. Ya, jadi memang harus digali lagi ya dok istilahnya ya dok ya untuk benar-benar meyakinkan, make sure apa benar obat tersebut yang yang memang alergi terhadap pasien tersebut gitu ya dokter Sylvia. Ya, Berikutnya ya dok, saya lanjut ini ada 2 lagi pertanyaan. Saya pernah punya pengalaman pasien yang alergi dengan hampir semua antipiretik. Apakah relevan memberikan obat quinine sebagai alternatif untuk menurunkan demam? Dokter Menul, monggo dok. Mungkin terakhir ya Baik, dok ini nanti pertanyaan baik, terima terakhir. kasih dokter Ya, Dia. Menarik sekali ya. Jadi memang setahu saya memang quinine punya ada juga efek analgesia terutama, tapi ada juga yang menyampaikan mempunyai efek antipiretik juga. Jadi jika memang ada riwayat pasien yang alergi terhadap semua antipiretik dan dokter memiliki quinine sebagai alternatifnya mungkin bisa menjadi alternatif, dok. oke. Jadi memang bisa ya dok kita gunakan ya jika memang semua antipiretik kemungkinan memang ada alergi. Ya baik dok, alhamdulillah ya sudah sebagian besar pertanyaan sudah terjawab. Jadi mungkin saya agak memberi kesimpulan sedikit. Jadi untuk pemberian obat memang kita harus gali anamnesis ya dok nomor 1 kepada pasien untuk kita dapat mengerucutkan kira-kira obat mana yang memang
kita curigai ya dokter alergi obat tersebut. Terus yang kedua, kita harus bisa menyetop ya dok, kira-kira kita edukasi pasien untuk menyetop, untuk tidak menggunakan obat tersebut walaupun dengan ditambah antihistamin atau steroid seperti tadi. Ya, untuk yang terakhir, banget dokter Sylvia atau dokter Menur, dia mau tambahin dok, 1-2 pesan kesan kepada para sejawat semua. Monggo dokter. Ini dokter Linda sudah awe-awe soalnya dok. Monggo silakan Ya, dokter. mungkin sedikit Dokter Menur. saja dok ya dari saya. Memang cutaneous drug eruption ini banyak terjadi ya, mungkin dengan pasien-pasien kita di masyarakat. Jadi mungkin yang paling penting tadi seperti dokter dia sampaikan adalah mencoba untuk mendeteksi obat penyebabnya untuk segera dihentikan. Nomor satu adalah menghentikan penyebabnya. Kadang-kadang kalau reaksinya ringan dengan menghentikan penyebabnya, maka reaksi alerginya akan membaik perlahan-lahan. Tapi tetap kita bantu dengan obat untuk menghentikannya dengan segera. Dan jangan lupa mengedukasi pasien tentang obat apa yang menjadi penyebab alerginya sehingga pasien tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Mungkin dari saya itu aja dokter. Ya, dokter Sylvia mungkin dok. Sudah dokter Dia sudah disampaikan Cukup. baik oleh Sudah dokter. lengkap sekali. Yeah. Baiklah, terima kasih kepada dokter Sylvia dan dokter Menul atas ilmunya sore hari ini ya. Alhamdulillah kita dapat banyak sekali ilmu dari pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua sejawat. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke dokter Linda. Monggo dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter Dia, dokter Menul, dokter Silvi. Nah, ini apa namanya kelas berat ini. Ini kalau dilanjut sampai sore loh dok banyak kayaknya. sekali ya. Ya, Pastinya alhamdulillah. betul. Jadi memang di SKD itu level 4 si cutaneous drug eruption yang itu memang harus bisa tuh dan juga bisa dilakukan penanganan ya secara komprehensif. Dan tadi mungkin dokter Silvi dan dokter Menul sudah menjawab ya hampir semua pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Terima kasih banyak dokter Silvi, dokter Menul atas waktunya, atas ilmunya, sharing ilmunya. Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman kita di fase 1 ya. Terima kasih juga dokter Dia yang sudah memandu dan memimpin jalannya webinar dengan sangat baik ya sehingga semua tadi pertanyaan bisa terjawab ya. Biasanya tuh soalnya pertanyaan tuh saking banyaknya sampai waktunya tuh ini nggak cukup ya untuk menjawab semua pertanyaan. Tapi insya Allah tadi hampir semua pertanyaan bisa dijawab oleh Dr. Silvi dan juga Dr. Menul. Sekali lagi terima kasih dari Perdosi Cabang Surabaya atas waktu dan kesempatannya ya. Ya, baiklah para peserta webinar Dolan ID, dengan demikian berakhir sudah untuk webinar Dolan ID seri ke-41. Jangan lewatkan untuk webinar Dolan ID minggu depan, seri ke-42 dengan topik yang tidak kalah menarik, yaitu mengenai pencegahan stunting. Jadi nanti untuk minggu depan narasumbernya akan berasal dari IDAI, dengan 2 narasumber yang juga pakar di bidang nutrisi ya, jadi dari divisi nutrisi dan penyakit metabolik dari Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kita akan ada 2 narasumber yaitu Dr. Nur Aisyah Wijaya, spesialis anak konsultan, dan Dr. Meta Herdiana Aminita, spesialis anak konsultan. Jadi beliau berdua yang akan tampil sebagai narasumber pada Dolan ID seri ke-42 minggu depan. Jadi jangan lewatkan untuk seluruh peserta yang sudah selalu setia mengikuti Dolan ID setiap minggunya. Baik, dengan demikian Dolan ID webinar Dolan ID seri ke-41 saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat selalu, sampai berjumpa lagi minggu depan ya. Terima kasih Dr. Dia, Dr. Silvi, dan Dr. Menul.